nih masih banyak loh ternyata musisi yang terus buka suara ya mengenai kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual musisi atas karya-karyanya, termasuk soal royalti nih. Padahal musik adalah industri yang sangat menjanjikan. Tapi ketika permasalahan royalti ini bertabrakan dengan kepentingan bisnis lain, gimana kemudian jalan tengahnya? Dan kita lihat dari kacamata musisi, ada juga dari pengelola royalti hingga Asosiasi Hotel Indonesia. Sudah bergabung bersama kami ada musisi Pongky Barata, ada Maulana Yusran, Sekjen PHRI, dan juga pengamat musik ada Aldo Sianturi. Sebelumnya juga kami langsung sudah menghubungi komisioner dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang memang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi soal royalti ini, namun nampaknya dari komisionernya berhalangan untuk masuk ke panel ini. Langsung saja, halo bapak-bapak sekalian, selamat malam, apa kabar? Malam, selamat malam. Oke, aku mungkin pertama akan ke Mas Pongky dulu kali ya. Mas Pongky Barata, hai, apa kabar? Baik, Puspa. Mas Pongky, ini mendengar soal peraturan pemerintah lewat pengelolaan royalti hak cipta lagu dan juga musik per 30 Maret lalu ya. Tanggapannya sebagai musisi, sebagai produser, seperti apa? Yang pertama, saya pasti bersyukur, tapi tidak kaget. Karena sebenarnya ini sudah berjalan lama sekali. Dari sekitar tahun 2001, saya sudah merasakan apa yang diatur, dikelola di peraturan ini gitu. Jadi saya sudah menerima royalti saya sebagai pencipta lagu dari lagu-lagu saya yang disiarkan ke publik, baik itu di kafe, hotel, restoran, mall. Nah itu saya sudah merasakan. Tapi apakah semua pelaku industrinya ini sudah memberikan pendapatan yang maksimal? Saya rasa memang belum. Nah ini kan dihembuskan lagi oleh pemerintah sekarang untuk kembali diingatkan kembali bahwa sebenarnya ada hak pencipta di situ. Gitu. Jadi saya sudah merasakan manfaatnya sih sampai sekarang bahkan. Jadi saya sih nggak kaget, tapi saya senang kalau akhirnya ini menjadi isu yang menasional lagi. Oke, sudah merasakan dampaknya dari penerimaan royalti dari semua karya yang sudah dibuat oleh Mas Pongky, tapi selama ini apakah memang sudah bergabung dengan LMKN atau seperti apa prosesnya mendapatkan royalti tersebut? Yang pertama, kita harus tahu dari diri kita sendiri lagu-lagu apa saja yang kita ciptakan. Kalau sebagai pencipta lagu ya, lagu apa saja, kita harus punya database pribadi kita sendiri. Ini lagu ini tahun sekian di album ini segala macam, kita harus punya itu. Dari situ kita daftarkan ke, kalau dalam situasi saya adalah ke WAMI, Wahana Musik Indonesia. Saya mendaftarkan semua lagu saya ke WAMI. Kemudian saya juga tergabung ke dalam sebuah lembaga namanya Prisindo. Prisindo ini untuk saya sebagai penyanyinya. Jadi kalau tadi WAMI saya sebagai pencipta, sekarang saya sebagai penyanyi. Itu juga prosesnya sama. Ini album yang saya buat, ini karya-karya saya. Ketika album itu nanti diputar di mana, nah itu saya sebagai pencipta dan sebagai artis akan mendapatkan hak saya. Oke, selama ini pernah nggak sih kayak all of sudden gitu lagi kemana, lagi ke hotel mungkin atau lagi di fasilitas hotel, restoran dan sebagainya, nih lagu gue nih denger, terus merasa tidak mendapatkan royalti atau tidak mengetahui bahkan ada karya yang digunakan di situ. Pernah nggak sih Mas Pongky? Sejak tahun 2001 saya sudah mendalami ini. Artinya sudah menjadi member dari kalau sekarang disebutnya LMK ya, tapi kalau dulu kan belum. Dulu masih ada baru KCI, kemudian saya berpindah ke WAMI. Tapi intinya saya sih sudah nggak khawatir karena saya tahu hak saya tahu bagaimana mekanismenya dan saya menerima setiap tahun gitu. Dan saya tidak pernah khawatir. Tapi teman-teman saya banyak yang mungkin karena ketidaktahuan, dan saya membantu mereka untuk supaya bisa connect dengan sistem yang sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah gitu. Oke, dari Mas Pongky saya mungkin akan ke Pak Maulana. Pak Maulana, selamat malam Mas Pongky. Singkat saja, ada masukan kah untuk LMKN? Transparansi, akuntabilitas. Terhadap teman-teman saya di semua LMK maupun publisher bahwa sebenarnya yang kurang dari gerakan ini adalah sosialisasi sebenarnya. Bagaimana publicist yang baik, ya semuanya itu yang menerima informasi seperti ini bisa menerima
dengan bersifat sebagai wawasan baru, bukan sebagai sesuatu yang mengancam. Karena banyak teman-teman yang kerja di kafe jadi takut gitu. Nanti kalau bawain ini gimana? Gue kena royalti juga. Jadi misleading information yang bergulir dengan liar di internet gitu loh. Jadi padahal sebenarnya ini tuh sudah jalan, sudah oke, tinggal menyesuaikan sedikit. Yang terpenting kita support pusat data lagu ini untuk bisa ada. Kalau ini ada, maka semua ini sudah bisa lebih beres daripada sekarang. Kalau saya mau support itu aja. Oke.